Shalom semuanya. Ya, hari ini kita akan memulai chapel kita di hari Jumat ini ya. Tidak terasa sudah di akhir minggu lagi dan kita sudah menyelesaikan unit yang ketiga. Dan kita akan melanjutkan ke unit yang selanjutnya. Dan tidak terasa juga 1 bulan lagi, bulan Desember. Sudah pasti itu yang ditunggu-tunggu ya. Apanya? Liburnya. Ya, kita akan memulai chapel kita hari ini ya. Kita akan lebih dalam lagi, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita juga nanti akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan mulai dengan kita menyanyikan satu buah lagu yang sudah tahun lalu kita dengarkan terus setiap hari ya. Ini adalah lagu tema sekolah yang tahun lalu ya. Tahun ini tema sekolah kita Desiring You. Tahun lalu In You Ever After. Kita akan nyanyikan lagu In You Ever After. Tetap di dalam-Mu selamanya. Kristus hidup di dalam-Mu dan aku hidup di dalam-Mu, menjadi bagian hidupku, terukir indah di hatiku. Agunglah perbuatan-Mu, mulialah karya salib-Mu. Ku serahkan segenap hidupku, tetap di dalam-Mu, tetap di dalam-Mu, tetap di dalam-Mu selamanya. Kita akan mulai ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seharian kami telah melalui aktivitas kami. Dan kami di siang hari ini akan memuji dan juga menyembah Tuhan, dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah tuntun kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat mendapat berkat-Mu Tuhan dari firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan
pimpinanmu juga, kepada Ibu Devi yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, kita akan melanjutkan ya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus Pokok. Kita akan berdoa, ya, kita akan berdoa syafaat untuk negara ini. Kita akan berdoa juga untuk sekolah kita, pendidikan kita di tempat ini, ya. Kemudian kita berdoa juga untuk guru-guru, teman-teman sekalian. Nah, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Berta. Ibu Berta, kami persilahkan. Oke anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan hingga sampai pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Hanya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Terlebih-lebih pada situasi saat ini Tuhan. Hanya Tuhan yang ikut campur dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di bangsa dan negara kami ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap pemerintahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka Roh Kudus-Mu sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk Sekolah Lentera Harapan Wai Pangubuan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati guru, staf dan karyawan maupun siswa-siswi Tuhan. Biarlah kami sama-sama Tuhan bisa melakukan tanggung jawab kami Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi ini Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara ini, bahkan bumi ini Tuhan,
sehingga pandemi ini Tuhan bisa berlalu dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Delvi. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah lagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah Shalom anak-anak. Hai, apa kabarnya? Oke, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai dalam firman Tuhan di chapel kita siang hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada kesempatan saat ini kami masih boleh menikmati akan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikannya saat ini. Kau berkati anak-anak kami dimanapun mereka saat ini Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu. Dan Kau berikan hikmat-Mu juga untuk mereka.
Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya, kangen loh sama kalian ya. Di semester ini dengan kondisi kita saat ini, kita tidak bisa bertemu, tapi melalui virtual yang kita lakukan dalam beberapa bulan ini, ya mungkin inilah jalur untuk kita bisa tetap ada komunikasi. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang sudah ditetapkan. Ini sudah ditetapkan oleh panitia, maksud ibu di tim chapel ya. Tapi biarlah tema ini semakin menguatkan kita. Dengan tema Why We Long Intimacy with God ya. Mengapa kita merindukan keintiman dengan Tuhan? Oke, mengapa kita merindukan keintiman dengan Tuhan? Ada di Yeremia 31 ayat yang ketiga. Ibu akan bacakan ya, atau mungkin kalian sudah mempersiapkan Alkitabnya. Mari silakan dibaca. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kata kasih, ya, kata kasih di sini yang mau kita angkat. Tetapi kata kasih itu berawal dari keintiman. Nah, ibu kan sebagai guru bahasa Indonesia, kata intim. Apa sih makna dari kata intim? Menurut KBBI, ya nak ya, intim itu artinya akrab, karib, rapat, hubungan, ada hubungan dalam sebuah pergaulan atau persahabatan. Jika kita intim dengan seseorang, berarti kita bergaul akrab dengan orang tersebut. Tapi di sini kita mau intim dengan siapa? Bukan dengan seseorang, bukan dengan pacarmu, tetapi dengan Yesus Kristus, ya. Itu yang mau kita bangun, keintiman kita. Oke, namun ya, apakah ada keraguan dalam diri kita? Ya, apakah kita meragukan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita harus menempatkan Tuhan sebagai hal yang prioritas, yang paling utama, prioritas yang paling utama dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi kita baca di Yeremia 31 tadi, aku mengasihi engkau. Kata aku di situ huruf kapital. Berarti yang berbicara di sini adalah Tuhan Yesus. Aku mengasihi engkau. Engkau itu adalah kita semua, ya. Lalu bagaimana kita melanjutkan kasih itu? Itu maunya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, bagaimana kita bisa melanjutkan kasihnya? Oke, hal yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus konsisten dengan cintanya kepada kita, cintanya itu selalu kekal, ya. Jadi konsistennya Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau ya Tuhan Yesus, kekal cintanya kepada kita. Nah, pertanyaan ibu, lalu bagaimana cara kita mencintai dia? Ya, bagaimana cara kita mencintainya? Mencintai Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Ayo, silakan dipikir-pikir kira-kira bagaimana ya? Apakah aku juga sudah kekal mencintai Tuhan Yesus? Apakah cintaku sudah cinta yang memang aku prioritaskan buat Tuhan Yesus? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal untuk membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita memiliki iman. Ya nak ya, bagaimana kita memiliki iman? Iman di sini, apakah kita akan mengikuti kehendak Tuhan? Ya, yang kadang-kala mungkin kita merasa ini jalannya Tuhan, ini jalanku. Tetapi jalannya Tuhan kadang-kala di luar kemampuan kita. Lalu akhirnya kita menarik diri dan kita mundur. Sudahlah Tuhan, aku ikuti kata hatiku. Sudahlah Tuhan, aku ikuti jalanku saja. Nah, kita memiliki iman tidak? Ya, kita memiliki iman tidak? Bagaimana kita belajar dari Musa, ya? Bagaimana Musa dia itu selalu melemparkan argumennya, Tuhan aku nggak mampu, kenapa harus aku yang dipilih? Musa selalu mengatakan seperti itu. Tapi Musa memiliki iman percaya, aku percaya Tuhan berikan tugas ini, saya akan menjalankan tugas ini, saya akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini, dan Tuhan pasti akan bimbing aku, Tuhan akan bimbing aku. Musa punya iman. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ketaatan, ya, ketaatan. Bagaimana kita taat? Nah, 1 hari 24 jam. Ketaatan apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita punya
waktu khusus untuk Tuhan? Apakah kita punya waktu prioritas untuk Tuhan? Ya, itu ketaatan yang kedua. Sejauh mana kamu taat kepada Dia? Oke. Ya, lalu yang ketiga, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan? Ya, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan? Kita belajar dari Daud. Ya, Daud itu siang malam dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, dia selalu memuji Tuhan, dia selalu menyembah Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan dan dia selalu menjaga agar dia tetap ada di jalan yang benar. Ya, kita belajar dari kisahnya Daud. Ya, dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Oke, jadi anak-anak, ya, untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita harus memiliki iman. Tadi yang pertama, kita harus memiliki ketaatan dan kita merenungkan firman Tuhan agar ketika kita merenungkan firman Tuhan ada aplikasinya dalam kehidupan kita. Ya. Untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan membutuhkan sebuah proses yang panjang dan tidak akan terputus sampai kapanpun. Ya, melalui hal apa? Sangat panjang gitu ya, Nak, ya. Tadi Ibu katakan satu hari kita diberikan Tuhan 24 jam. Apakah 24 jam itu bagi kita masih kurang? Apakah 24 jam itu kita mengatakan, aduh Tuhan, untuk urusan duniawi saja kurang, apalagi mau berikan waktu untuk Tuhan, nggak cukup deh, boleh nggak ditambah lagi? Jadi mungkin nambah 5-6 jam kah gitu ya, atau 24 jadi 30 jam kah gitu ya. Tapi Tuhan mau kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Berapapun waktu yang diberikan, kita punya waktu untuk Tuhan. Ya anak-anak, jadi waktu yang panjang tadi, yang tidak terputus tadi, marilah kita bisa lakukan yang pertama, kita memiliki hubungan yang intensif, yang terus menerus, jadi tidak akan putus. Ya, Tuhan nggak mau kita kasih waktu seharian itu untuk Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi kita punya waktu khusus untuk Tuhan, jadi intensif, tidak akan putus. Lalu yang kedua, ya memang ada rasa rindu dari diri kita untuk bertemu dengan Dia. Ya, kita ingin bertemu dengan Dia. Ya sama, siapa nih yang mungkin orang tuanya jauh dari tempat kamu tinggal. Mungkin saat ini kamu tidak tinggal dengan orang tua gitu ya. Pasti ada rasa rindu dengan orang tua. Ya, sebagaimana rindumu, ya pasti kamu akan gunakan. Saya mau telepon orang tua lah, saya mau WA lah, gitu ya. Nah, ini Tuhan juga seperti itu. Ada rasa rindu untuk kamu bertemu dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa kita. Lalu yang ketiga, adanya keterbukaan, kita mau meminta dan kita mau menerima pengampunan. Ya, adanya keterbukaan. Yang keempat, bertekunlah dalam doa. Yang kelima, percaya dengan iman. Nah ya, jadi waktu yang panjang itu kita memiliki keintiman dengan Tuhan melalui 5 hal tadi. Ya, yang tidak akan putus hubungan kita secara intensif. Lalu ada rasa rindu untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita terbuka ya dan mau menerima pengampunan. Yang keempat, kita bertekun dalam doa, dan yang kelima, kita percaya karena kita punya iman. Oke. Hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus ya, melalui tema yang tadi Ibu sampaikan tadi, mengapa kita merindukan keintiman dengan Tuhan? Ya mengapa? Ya karena mengapa? Coba kalian jawab dulu. Ibu beri waktu 1 menit. Ya, mengapa kita merindukan keintiman dengan Tuhan? Renungkan. Pasti banyak alasan, ya. Pasti banyak dasar mengapa kamu harus rindunya kepada Tuhan, gitu. Bukan kepada manusiawi, bukan kepada makhluk yang lain. Mengapa? Oke anak-anak ya, silakan tetap kamu renungkan ya nak ya, tetap kamu gumulkan mengapa kamu merindukannya gitu ya. Jadi kita meneladani kisah hidup Daniel, bagaimana Daniel memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus. Anak-anak Lentera banyak yang namanya Daniel ya, di kelas 10 ada 2 orang, kelas 9 ada, kelas 12 ada. Nah yang
orang tuamu kasih nama Daniel, kamu nanti boleh tanya ke orang tuamu, apa dasar orang tua kasih nama Daniel, gitu ya. Nah, Daniel itu selalu berlutut, berdoa dan memuji Allah setiap sehari. Itu dalam 3 kali dia lakukan. Daniel banyak mengalami pertolongan Tuhan. Daniel mengenal dan mengasihi Allah. Daniel taat dan setia pada Allah, gitu ya. Ya, mari ya banyak tokoh Alkitab yang kita bisa teladani kehidupannya untuk kita bisa bergumul dan memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya anak-anak ya, semoga firman ini bisa menguatkan kalian, miliki waktu khusus untuk Tuhan, jalin keintiman pribadi dengan Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah prioritas utama dalam kehidupan kita. Oke, di slide Ibu ada beberapa pertanyaan untuk refleksi. Nanti tim Chapel akan memandu kalian untuk mengisi beberapa pertanyaan ini ya. Nanti kalian boleh baca kembali di link nanti yang akan dibagikan. Ya, demikian firman Tuhan. Tetap semangat menjalani hidup ini. Ya nak ya, mari tetap bergumul dengan Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan kondisi seperti ini, tapi kita tetap tetap ada komunikasi terjalin dengan baik. Dan satu hal adalah ingat, prioritas utama dalam hidupmu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kembali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini semakin menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami memiliki iman Tuhan. Kami ada di jalan yang mungkin kadangkala berbelok Tuhan, tapi Engkau membawa kami Tuhan untuk jalan lurus Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, begitu panjang waktu yang Kau berikan kepada kami, tapi biarlah kami boleh terus belajar Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Engkau, memiliki keintiman Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami, Kau berkati anak-anak kami Tuhan, Kau berkati sepanjang proses pembelajaran mereka, Kau berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami memiliki hikmat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.